Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan bagi kami untuk kami nikmati hari ini, melayani Tuhan dan melakukan seluruh aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan karena kami sudah tiba di tempat ini dengan selamat oleh pengawalan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pagi hari ini kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pembicara. Kiranya Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dapatkan pagi hari ini kami boleh menjadikan kami boleh berubah seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, banyak salah dan pelanggaran yang kami lakukan pada waktu yang lalu. Ampunkan kami agar kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan seluruh anggota keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami pada saat ini ke dalam penjagaan tangan Tuhan, agar mereka pun beroleh sukacita. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kami percaya dan yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kristus datang, sama-sama. Kristus datang, hai manusia, kalau kesahantikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja Damai. Datanglah. Kita berdoa. Kami mohon agar Tuhan menyanggupkan kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, menyanggupkan kami mendengar suara Tuhan lewat firman yang kami akan baca dan pelajari. Nama-Mu dimuliakan, kami diberkati, dan diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Good morning to everybody. Since I notice no foreigner among us, maybe it's better we speak in our mother of tongue. Ya, bahasa Samoa Syria, Pak Situmorang. Iya. Terima kasih pertama kepada Bapak Pendeta MS. Ya, MS kan M Stompul. Kami punya inisial sama memang, dan kami dulu belajar sama-sama. Hanya keberuntungan dia, ketika dia belajar sudah ada yang selalu mendampingi dia, sudah dengan istri. Ya. Mereka bertetangga dengan Pendeta Manik waktu di Ayas. Ya. Kalau saya bertetangga dengan Sapia aja. Kemarin saya kehilangan banyak hal oleh karena berusaha tiba dengan waktu yang tepat Ibu Haflar. Saya kejar. Saya coba menghindari jalan tendean. Keluar dari Pondok Ranji, masuk Bintaro 2, terus ke Pondok Indah terus ke Blok M, menghindari tendean. Saya pikir daripada masuk dari tendean, lalu saya terus ke Palmerah, lurus terus, itu kan Palmerah kan dari Ciputat lurus terus itu sampai Tanah Abang kan, sampai Manggarai, itu jalan lurus terus itu. Tapi kejebak macet di persimpangan di mana keluar masuk Pakai Tua ke Cidodol. Rupanya orang Cidodol diutamakan duluan, baru lewat yang lurus ini. Jadi saya kejebak macet, berusaha masuk tol. Setelah masuk tol, saya pacu mobil saya 140 km. Gak terkejar juga, saya bilang sama Kori, baca saja, harap-harap saya tiba jam 8 kurang 20.
Tapi puji Tuhan Pendeta Stompul menolong kemarin sehingga kebaktian kita berjalan baik. Galatia. Bagi saya membaca buku tulisannya Paulus tidak terlalu mudah, ya, terlalu mudah. Karena Paulus selalu berbicara dalam keilmuan, sama dengan Bapak Ketua kita ini karena datang dari akademisi. Ya, hanya Pak Ketua kita karena lama gembala, dia bisa padukan ilmu akademisi dengan penggembalaan. Di situ keistimewanya. Tapi orang yang hanya lama di akademisi, dia nggak bisa cocokkan dengan penggembalaan. Makanya seringkali pendeta Dr. Hotmas Litonga menjadi terblok. Karena ilmu akademisinya yang selalu dibawa. Ya. Padahal yang mendengarnya ialah domba-domba yang di padang belantara. Ya. Jadi belajar tulisan Paulus termasuk Galatia. Ya, kemarin Pak Stompul saya lihat berusaha menggali dan memaparkan konteks Galatia. Latar belakang Galatia ialah orang-orang Celtic, ya, orang-orang Celtic yang dari daerah Gaul, ya, yang berlatar belakang Kristen Yahudi. Nah, ini harus tahu latar belakangnya. Ya. Yahudi sebelum mereka kemudian pindah kembali ke Asia Kecil. Kalau sebut Asia Kecil ya 7 jemaat, terus ke daerah Yerusalem, itu Asia Kecil itu. Ya. Problema yang terjadi ialah mereka melupakan ajaran Paulus yang dulu mengajarkan keselamatan oleh usaha, itu makanya dia membunuh. Jadi zaman Paulus itu boleh ingat dengan zamannya Stefanus dilempari dengan apa? Batu. Ya, Paulus motornya itu. Ya. Tapi kemudian setelah dia melihat dan bertemu dengan Yesus di Damsyik, ya, dirubah oleh cahaya Tuhan. Jadi ini pelajaran penting juga. By beholding you will be changed. Jadi kalau kan pelajaran penunggu pagi kita pagi ini kan enak sekali. Saya jadi beruntung Pak Ketua, terima kasih banyak. Setelah saya menginap di Menteng malam ini, saya bisa penunggu pagi dengan baik. Iya. Kalau enggak tadinya hanya pendek aja berdoanya, karena istri saya enggak mau terlambat di sekolah. Pagi ini aduh saya nikmati kebaktian pagi di rumah dengan anak saya. Ya, terima kasih banyak Ketua, sudah rupanya seperti Yakub. Ya, seperti Yakub. Setelah 7 tahun baru dapat Rahel gitu. Puji Tuhan. Saya nikmati, betul saya nikmati. Ya, Tuhan. Jadi penunggu pagi kita pagi ini kontak mata, ya kan? Ada 3 pelajaran saya dapatkan dari pagi, kontak mata. Mata kita ialah jendela jiwa, itu yang pertama. Hati-hati apa yang dilihat, ya harus di-screen oleh Roh Kudus. Kalau enggak di-screening oleh Roh Kudus, semua yang dilihat mata ini ya bisa masuk ke meresap jiwa, ya bisa jadi dosa. Ya. Yang kedua, kalau mata melihat kita, Tuhan melihat kita dengan mata, Tuhan melihat dengan mata. Itu artinya Tuhan memperhatikan. Yang ketiga saya perhatikan adalah kalau kita kontak mata dengan Tuhan, itu artinya by beholding. Kita melihat Tuhan, Tuhan melihat kita, we will be changed. Amin. Jadi itulah pengalaman Paulus di Damsyik. Ya. Jadi kalau lihat pasal 1 kemarin, ya. 1 kemarin ayat terakhir, coba lihat ayat terakhir kemarin. Ya. Pak Stompul luar biasa pengalaman hidupnya, jadi kesaksian pribadinya yang lebih banyak diutarakan tadi malam. Coba lihat ayat yang ke-23, pasal 1. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, ya. Jadi ketika Paulus datang di Yerusalem, kagum-kagum mereka. Ini Paulus, tadinya penganiaya katanya kan, sekarang memberitakan iman. Nah, bisa bayangkan itu, kenapa menganiaya? Karena keselamatan itu diharuskan oleh apa? Perbuatan. Jadi latar belakang buku Galatia adalah tadinya mereka menerima karunia rohani anugerah oleh iman, tapi mereka berubah oleh karena ada pengajar-pengajar palsu mengajarkan keselamatan itu oleh usaha. Jadi sekarang ada pertentangan kepada orang Galatia, gospel of work and gospel of faith.
Itu makanya ayat 2, pasal 2 sudah kelihatan isi pekabarannya. Coba ayat 2, ayat berapa itu langsung dikatakan, ya. Ayat yang ke-16, ya, 16 mulai. Kelihatan pekabarannya kan? Kelihatan pekabarannya. 2 ayat 16. Ya. Apa dia katakan? 16. Ya. Kalau sekiranya saudara mempunyai Alkitab, saya ingin kita baca sama-sama, ya. Baca sama-sama. Saya suka khotbah begini, baca sama-sama, ya. Yang bagi punya Alkitab. Kamu tahu, 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang benarkan oleh melakukan hukum apa? Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum apa? Hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum apa? Taurat. Jadi apa pertentangan kalau begitu? Paulus sedang menegur mereka, bahkan kemarin terkutuklah dia, entahkah dia mengaku malaikat yang mengajar doktrin baru katanya. Kamu lupa atas ajaran yang kuja sampaikan dahulu, terkutuklah ia. Ya, maksudnya kalaupun ia mengaku doktor, profesor, kalau mengajarkan di luar kasih karunia, Paulus bilang terkutuk itu. Apa outer side yang terlihat dalam doctrine of work, gospel of work, ya, Injil atas usaha yang menonjol. Mereka paksakan orang-orang Yunani yang jadi pengikut Kristus harus bersunat. Bersunat. Tapi ketika Paulus datang, ingat Paulus datang, kalau pasal 1 bilang, setelah aku dipanggil Tuhan, bertemu dengan Tuhan di Damsyik, aku pergi kemana duluan? Ke Arab. Berapa tahun di Arab? 3 tahun. Setelah 3 tahun dia kembali ke Damsyik lagi, tinggal 15 hari di rumahnya siapa itu? Pas Tumpul. Ya, Kefas. 15 hari, ya. Baru dari Damsyik dia ke Yerusalem. Di Yerusalem dia bertemu dengan tokoh-tokoh untuk, ya, melihat pekabaran yang apa? Pertumbuhan. Karena waktu itu Yakobus ialah seperti ketua GC-nya lah, ya. Yakobus saudaranya siapa? Saudaranya Yesus, ya, Yesus. Nah, kemudian setelah itu dia kembali lagi dalam pelayanan. Ingat, Paulus pelayanannya fokus pada Gentiles, orang-orang bukan Yahudi, sedangkan Petrus pelayanannya khusus kepada orang apa? Yahudi. Ya, Yahudi. Dan kalau lihat pasal 2 di bahasa Indonesia memang dibuat perikop-perikop. Coba lihat ayat 11. Ayat 11. Apa judul perikop bahasa Indonesia ayat 11? Paulus bertentangan siapa? Sebenarnya bukan bertentangan dengan Petrus, bukan. Hanya Paulus mencela Petrus. Ya, mencela Petrus. Apa yang dicela oleh Paulus terhadap Petrus? Perhatikan. Paulus specialize for proclaiming the gospel to the Gentiles. Orang-orang bukan Yahudi, orang Kristen. Jadi buat pekabarannya begitu, ya. Sedangkan Petrus pekabarannya dia itu penginjil kepada orang-orang Yahudi. Itu makanya ketika dia dipanggil Tuhan kepada orang bukan Yahudi, takut dia. Dalam kisah pasal 10, masih ingat kisah 10? Karena dia takut untuk masuk ke rumah orang Yahudi, orang non-Yahudi, karena orang Yahudi itu dulu seperti Islam sekarang. Orang yang Kristen itu dianggap orang kafir, gak mau menginjakan kaki. Ya, itu makanya karena Petrus tidak mau menginjakan kaki di rumah orang bukan Yahudi, Tuhan kasih hayal. Masih ingat kisah 10? Ya, dia kasih satu lembar kain segi 4, di dalamnya ada apa? Binatang-binatang semua haram. Petrus, makan ini, sembelih makan. Oh Tuhan, aku belum pernah memakan yang najis. Hei Petrus, apa yang dihalalkan oleh Tuhan tidak boleh najiskan siapa? Diharamkan siapa? Manusia. Ini dikutip oleh non-Advent, boleh makan semuanya. Padahal Petrus sebenarnya sedang diutus dari rumah Kornelius ke rumah siapa? Kornelius. Nah, Petrus sudah diberikan Tuhan tanggung jawab, jangan hanya menginjil kepada orang Yahudi, tapi juga menginjil kepada orang non-Yahudi. Tapi sekali waktu, ketika Paulus, ingat, 3 tahun di Arab, pulang ke Damsyik, masuk Yerusalem. Pergi lagi menginjil. Berapa tahun kemudian? 15 tahun kemudian. Saya ada pelajaran juga di sini Pak Ketua. Rupanya setelah lama menginjil, akan semakin matang.
Jadi 3 tahun tambah 15 tahun berapa tahun? 18 tahun. Jadi kalau melayani masih 5 tahun, 10 tahun, belajar lagi lebih matang. Tapi setelah 18 tahun, apa Paulus bilang? Coba lihat Paulus bilang mulai pasal 2, ayat 1. Ya, ayat 1, pasal 2 ayat 1. Apa dia bilang? Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Siapa Titus? Bukan orang Yahudi. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Ini bahasa Indonesianya ini memang Pak Wendel perlu nanti semakin gelorahkan ini. Karena with revelation, apa artinya revelation? Dia sudah dapat hayal. Yang dibawanya ke Yerusalem itu bukan pernyataannya, tapi hayal, revelation. Itu bahasa Inggrisnya. Ya. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini perhatikan ayatnya. Jadi apa yang selama ini diajarkan Paulus kepada kalangan orang-orang bukan Yahudi, diuji coba itu kepada orang-orang Yahudi yang pintar-pintar, tokoh-tokohnya. Jadi mungkin begitu juga Pak Mandolang, kalau ada yang pengajar baru, mungkin perlu juga dihadapkan kita dengar, jangan langsung dijudge dia salah. Kita dengar. Ini dia bilang apa dia bilang? Ayat 3. Ya, supaya jangan percuma aku berusaha atau telah berusaha, artinya apa? Saya sudah mengajar bagus, aku pikir bagus. Lalu aku ke Yerusalem, aku sampaikan apa yang aku ajarkan di sana supaya mereka dengar. Jangan-jangan aku ajarkan yang bagus padahal tidak bagus. Setelah didengar oleh yang terpandang, kalau di sini beliau terpandang, ya. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha dan aku telah berusaha, tetapi kendati pun Titus yang sama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan diri. Sudah lihat ini? Saya bawa Titus, dia bukan orang Yahudi. Ya. Saya hadapkan kepada orang-orang ahli-ahli Yerusalem. Yang ditemukan ialah Yakobus. Yakobus saudaranya Yesus. Ya. Apa dia bilang ayat yang ketiga? 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Ada desakan. Mungkin waktu Paulus buat pemaparan begini, forum teologia kepada orang-orang ahli di Yerusalem, tidak ada yang bantah dia punya ajaran salah. Bahkan Titus diperkenalkan, belum disunat, nggak ada yang bilang sunat. Tapi setelah mungkin keluar, ada yang bilang, Paulus, itu anak buahmu itu harus disunat itu. Nah, itu disebut dengan desakan dari pengajar palsu. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan Petrus? Perhatikan Petrus. Mulai ayat yang ke-11. Tetapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terang menentangnya. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Bisa lihat ini? Jadi kalau tidak dilihat orang, Petrus mau makan dengan orang Kristen yang bukan Yahudi. Mau makan sama-sama, senang-senang. Tapi ketika ada datang orang Yahudi lain, langsung mundur dia, keluar. Ya, apa artinya? Dia orang munafik. Orang munafik. Ya. Dia merasa seperti orang Kristen yang sejati ketika enggak dilihat orang. Terhadap orang non-Yahudi. Itulah yang disebut dengan Paulus bertentangan dengan siapa? Petrus. Saudaraku, apa yang menjadi pelajaran hari ini? Karena saya ingin kita diskusi. Karena bagi saya tulisan Paulus bukan sesuatu yang mudah. Saya harus akui bahwa yang lebih expert di kalangan kita ialah Pendeta Jahok Darmadulang, ya. Karena dia seorang ahli linguistik dia. Hanya ilmunya terpendam itu aja, kalau nggak dikorek nggak keluar dia. Ya. Karena beliau satu angkatan kami, di antara kami memang dia seorang saintis lah. Ya, makanya ilmu menulisnya dengan Richard Sabuin. Kalau Richard Sabuin dia menulis bisa, bicara bisa, keluar bisa. Kalau Pak Manulang ini pendiam orangnya. Jadi kalau nggak dikorek nggak keluar dia, ya keluar dia. Oke, jadi apa pelajarannya? Jangan pernah berpikir apa yang kita lakukan menjadi modal untuk kebanggaan buat kita. Karena semuanya adalah hanya kasih karunia siapa? Tuhan. Itu intinya.
sampai pasal 2. Mulai ayat berapa tadi? Ayat 16. Ya, ayat 16. Ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup. Ya, karena dia merasa kalau ada pun misalnya perbuatan dia, bukan perbuatan dia itu. Ya. Jadi kalau yang kita selalu tonjolkan, dulu aku 6 tahun direktur SSPP di conference. Nah itu hati-hati, itu juga bisa seperti membanggakan perbuatan kita kan. Ya, tidak ada sama sekali yang kita bisa membanggakan hidup ini, hanya Kristus saja. Kalau kita merasakan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita perbuat, keselamatan kita hanya oleh kasih karunia, oleh iman. Apa dampaknya? Humility, kerendahan apa? Hati. Di situ saya sedang terus banyak belajar. Tuhan tolong saya. Karena memang iblis itu selalu menggoda kita untuk selalu pride, sombong. Ya, kesombongan. Sombong. Ya. Apa ya, saya bilang ya. Kalau Pak Samuel enggak ada dia. Kalau Pak Samuel kami sama-sama 3 bulan ini dengan dia. Saya temukan pekabaran yang dia bawa, sebenarnya luar biasa. Saya bilang, kamu seperti wine, apa itu bahasa Indonesia wine, Pak Mendel? Anggur di kana. Anggur di kana yang terakhir lebih apa? Lebih enak. Kamu semakin tahun kelima semakin mantap kamu punya bahan, saya bilang. Ya. Jadi kalau dia bilang ini tahun terakhir, saya juga berpikir gini, kalau 5 tahun terakhir ini saya belum bisa buat apa-apa. Jadi kalau siap-siap nggak terpilih juga nggak apa-apa lah, karena kita nggak buat apa-apa. Begitu Ibu, orang nangin ya. Jadi karena nggak ada yang kita bisa andalkan, karena hanya kasih karunia. Kalau dikasih kita tugas itu pun kasih karunia. Ya, yang profesor saya selalu bilang hanya begini. Don't dream for something position, but even though you have to be ready, whatever the position and the task that will be given to you. Ya, saya punya penasehat yang selalu, kadang-kadang sekali 3 bulan dia kirim email, Pendeta Dr. Jiti Eng. Ya, karena sejak tahun 92 sudah dekat dengan beliau, selalu dia, ya, segala be patient, be antusias. Jadi kalau kita merasakan semuanya hanya kasih karunia Tuhan, mungkin seperti karismatik Pentakosta ya. Terima kasih ya Pak ya. Ya, hanya Tuhan yang kasih, Tuhan yang kasih. Jadi semua mengandalkan kasih karunia siapa? Tuhan. Dan itulah penekanan sampai pasal 2, ya. Pasal 2. Dia bilang, kamu tahu bahwa tidak seorang pun, saya lebih suka bahasa Inggrisnya sebenarnya, ya. 16 pasal 2. But from those who seem, Galatia 2 ayat 16. Ya. 16. Knowing that a man is not justified. Nah, ini kan langsung mulai. Seorang tidak dibenarkan justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith. Walaupun kita sudah hidup dalam Kristus, kita ini hanya dibenarkan oleh Kristus sahaja. Ya. There is none, even single things, a little things. We being justified by our work. Tidak ada. Jadi memang belajar rendah hati ini, ya. Apa lawan kata rendah hati? Ego ya. Ego kita katanya apa? Jadi di jalan pun saya selalu belajar. Ya, kadang dimarah-marahin istri saya kalau bawa mobil. Karena kalau misalnya saya mau lewat, langsung di pang, kata mobil orang, tersinggung juga. Saya bilang enggak mengganggu saudara ini, kenapa dia marah? Karena kalau klakson bunyi ketika kita, ini kan itu ada signal bahwa he doesn't agree with us. Ya. Tapi jangan.
Jadi walaupun orang salah, saya yang dimarahi istri saya. Jadi akhirnya ya marah sama dia. Kenapa mami marah sama saya? Saya kira itu egoisme yang mengapa. Ya. Yang kedua, pekabaran yang kedua pagi ini dari kemarin ialah ya ada bahasa Inggris yang mungkin Pak Mandolang bisa bantu. Hipokris, apa namanya? Munafik. Munafik itu dalam keimanan namanya bermuka apa? Bermuka dua, ya, bermuka dua. Saya pikir gereja Advent di Indonesia khusus dalam pengamatan saya sedang perlu perbaikan pemahaman doktrin kehidupan. Jangan sampai ada masih tetap bercokol doktrin yang dimiliki kalangan anggota kita ini adalah legalisme. Kenapa legalisme? Kenapa begitu sulit menggerakkan anggota untuk aktif menginjil? Ialah oleh karena mereka sudah merasa kalau sudah ke gereja hari Sabat sudah cukup. Ya kan? Kalau enggak bersepatu lagi hari Sabat, hari Jumat sudah cukup. Ya. Sekarang ada diskusi yang sangat bold di Milis kalau sudah ikuti. Tidak masak dan tidak mandi. Mungkin Pak Ketua enggak ikut Milis ya. Tidak masak dan tidak mandi. Sekarang masih hangat di kalangan anggota. Saya pikir capek sekali mereka ini. Tapi saya lihat yang diskusi ini enggak ada aktif menginjil. Ya. Doktrinnya diperhebat, tapi pelayanannya, karena kita sekarang sorot dengan kita punya seminar sok-sok dengan Pak Samuel bilang jemaat yang melayani dan pusat pengaruh. Ya. Kita berpengaruh bukan oleh karena kemampuan kita, tapi oleh karena rahmat dan kasih karunia siapa? Tuhan. Demikianlah ringkasan yang saya bisa paparkan. Mungkin kita bisa diskusi. Karena Pak Duluk ini juga seperti mungkin Dr. Kellogg. Ada kecerdasan ilmu yang bisa dibagi sama kita. Ya, kita harus mengakui teman kita. Ya. Bagi saudara yang memang bertumbuh muda di Advent, ya harus tahu juga sejarah gereja Advent kan. Kalau Dr. Kellogg itu kan yang ahli teologi, walaupun dokter dia. Ya, dokter dia. Pil, ada pengamatanmu dalam pengalaman hidup, apakah kita ini, look at this. Kalau kita ke gereja rasa terbeban, hati-hati. Kalau kita ke gereja rasa terbeban, hati-hati. Itu kemungkinan kita ini berkonsep keselamatan oleh apa? Usaha. Ya. Kalau memberi persepuluhan pun terbeban, ya, bukan oleh karena sukacita, hati-hati. Itu kemungkinan juga teologia gospel by work, ya, gospel by work. Dan apalagi kita ini condong untuk mempersalahkan orang oleh karena praktek kehidupannya, ya, tidak seperti yang kita lihat, ya, itu juga enggak di sini lah saya seragi ya. Iya, itu juga kemungkinan, ya. Karena kecenderungan daripada gospel by work is judging other people. Menghakimi siapa? Orang lain. Itulah konteks yang dipaparkan Paulus kepada orang Galatia, ya, orang Galatia. Ada tambahan pertanyaan Pak Daniel? Ya. Kalau Muslim kan kecenderungan gospel by work. Itu makanya ketika orang mati, mereka harus sembayangi terus supaya lurus jalannya kemana? Ke surga. Ya, Katolik pun begitu. Ya, Advent sebenarnya di kalangan gereja kita enggak lagi pertentangan istilah doktrin 1888 ya Pak Ketua ya, enggak lagi. Ya, saudara tahu gereja Kemang Pertama sampai sekarang masih berguncang oleh karena hanya masalah doktrin. Jadi saya bilang saya mau datang gereja kalian. Saya sudah pernah 2 kali khotbah di situ. Saya bilang kenapa doktrin yang dipertentangkan? Hiduplah dengan naluri hati iman saudara. Lakukan yang terbaik, saya bilang. Jangan saling mempersalahkan orang. Ya, dia mereka. Lalu datang ke kantor saya. Pak, kami dituduh Davian, Pak. Jadi rombongannya datang Pak ke kantor saya karena mereka kan mau buat ministry. Charcoal ministry itu. Datang saya bilang, kami dituduh Davidian Pak katanya. Saya bilang, ya apakah ada indikasi dari sikap, cara bicara kalian ke Davidian?
Ya, kalau nggak ada nggak mungkin asap ada, saya bilang. Jadi saudara jangan pusing dibilang orang Davidian, asal kalian membuktikan tidak ada indikasi-indikasi dari pernyataan, perbuatan sebagai Davidian, saya bilang. Oke. Jadi ini jangan lupa persoalan yang nyata dihadapi Paulus kepada orang Galatia lah soal sunat. Ya, orang yang Kristen yang dari bukan Yahudi kalau sudah menjadi Kristen dipaksa apa? Sunat. Itu kan jasmania. Pakai tua mungkin tambahkan. Ini satu pelajaran yang bagus, ya, bahwa ini pengembangan penginjilan kekristenan. Ya. Sementara budaya yang tokoh-tokoh Kristen ini pun adalah Judais, orang Yahudi. Jadi ada dua agama yang bertentangan yang sebenarnya satu. Judaism ini selalu menekankan Taurat dan anak Abraham. Orang Yahudi adalah orang pilihan. Sedangkan di luarnya itu adalah kayu bakar api neraka saja ini semua. Sedangkan kekristenan lebih moderat. Nah, itu yang dikatakan tadi sudah disinggung, keselamatan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Sedangkan orang Yahudi selalu tekankan perbuatan Taurat dan asyahadat, kan begitu ya. Sedangkan ini sudah lebih ngeper dia bahwa kita diselamatkan bukan oleh kebaikan kita, hanya oleh iman kepada Kristus. Itulah Injil. Sementara ya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kita diselamatkan oleh iman bukan oleh perbuatan. Dan itulah yang terjadi perdebatan itu. Petrus sudah resapi Injil kekristenan, tetapi dia resapi juga Judais, sehingga pada waktu dia mau menginjil, mengadakan satu terobosan, dia mau makan dengan orang kafir. Ini sudah melanggar betul menurut agama Judais. Dia berikan terobosan itu, dapat respon yang baik. Kekristenan bisa, tapi datang bertemu dia dengan orang Yahudi, mulai dia munafik. Ini saya ini sudah melanggar ini tata krama agama Judaism. Maka mulai dia munafik, dia lihat di sini, wah ini sudah saya ini celaka. Mulai lagi dia mundur, padahal dia sudah yakin sebenarnya Injil itu. Jadi di sini memang sering masalah bagi kita. Ya, ini yang dinamakan hipokrit. Itu dalam bahasa aslinya itu hipokrit itu yaitu melakukan sesuatu yang dia kurang percayai. Sering kita kan begini, inilah namanya ilmu safe tapi tidak safe. Umpamanya kadang-kadang ini kelihatannya ini bagaimana ini? Ya, ini kita perlu safe juga ini logika berpikir kita kan begitu. Semua manusia pasti ilmu safe ini ada. Tetapi sering sebagai anak Tuhan di sini dia bilang dalam doktrin, dalam keyakinan kepada Tuhan itu tidak ada di sana ilmu safe sendiri. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan kita. Jadi di situ yang saya lihat tadi di sini, keselamatan oleh iman itu bukan ilmu safe by word tadi, tetapi hanya oleh trust kepada Yesus Kristus. Problem kita sekarang ini, saya rasa ini yang terjadi. Bunglon itu bisa bagus kalau you menyesuaikan diri dalam soal penginjilan. Rasul Paulus katakan kontekstual. Ya, kontekstualisasi. Kalau you ketemu dengan orang Greka, jadilah seperti orang Greka, orang Roma, jadilah seperti orang Roma. Tapi aku tetap orang Yahudi. Bunglon, itu yang bunglon tadi. Itu dalam penginjilan metode bisa bunglon, tetapi kalau doktrin tidak pernah bunglon. Apa yang dikatakan itu harus. Jadi di dalam hal ini yang saya pikir pengkajian terhadap Rasul Paulus ini memang sangat bagus sekali bagi kita selalu dalam pengambilan pekerjaan di dalam hal apapun. Jadi memang bagus. Ya, si Titus dia tonjolkan di sini, padahal Titus itu bukan orang Yahudi ya. Timotius dia tonjolkan, dia bukan orang Yahudi. Dia adalah orang Kristen yang asli. Saya pikir itu satu pelajaran bagi kita. Mungkin pertanyaan ialah, kalau kita mengandalkan kebenaran kita dalam Kristus,
apakah kemungkinan buah kuasa Kristus itu dalam perbaikan akan semakin sempurna? Atau sebaliknya, kalau kita mengandalkan perbuatan oleh usaha itu, apakah perbuatan kita semakin sempurna? Tidak. Kalau semakin mengandalkan usaha kita, semakin merasa bersalah kita. Makin bersalah. Tapi kalau dalam Kristus, kita ini dalam kasih karunia-Nya, kita enggak ada apa-apa yang kita bikin. Hanya Tuhan yang bisa melanggupan itu. Maka walaupun kita kadang jatuh dalam kesalahan, kita enggak dibebani oleh iblis. Sebenarnya ayat pasal 12 ini dikunci, pasal 2 ini dikunci paling terakhir. Coba lihat terakhir. Ayat yang ke-21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kesematian siapa? Kristus, ya. Jadi hanya kuasa kematian Kristus. Hanya mungkin begini, kan pernah dengar orang selalu suka berdoa begini, oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan, yang menerima kami dan menyucikan hati kami. Pernah dengar itu? Mungkin di kalangan Advent sedikit gitu ya, oleh bilur-bilur-Mu. Padahal Sister White seringkali ingatkan itu juga, ya. Kalau bagi saudara yang sudah pernah ke Sabu, wah itu doktrin Advent keras sekali di situ. Saya sekali pergi ke Sabu, ya, buat workshop, baru berdiri, selamat sahabat saudara, saya bilang, gabungan mereka. Selamat sahabat. Pertanyaan dulu pendeta, belum ngomong. Boleh nggak masak hari Sabat? Saya belum ngomong. Ya, jadi memang di Sabu nggak bisa masak hari Sabat. Dan itu yang membuat sulit yang non Advent menjadi Advent di situ. Ya. Lalu bagaimana kalian punya pohon lontar? Kan pohon lontar yang jadi gula sabu. Ya. Oh, hari Sabat kami enggak nyadap pendeta katanya. Tapi kemudian waktu habis makan mau pulang ada yang bisik. Tapi kalau musim padi Pak, sudah keluar bulirnya, ya karena burung banyak, kami pergi juga usir burung ke ladang hari Sabat. Tidak mandi dan tidak masak, tapi kalau jaga burung bisa kemana? Ada, ya nggak ada orang Sabu di sini ya. Kalau Pak Sehotang ini ada statementnya, dia kesetiaan orang Nusa Tenggara dalam persepuluhannya Pak ya, setia sekali. Karena kesetiaannya yang dicuri pun kemungkinan bisa dikasih perpuluhannya ya. Memang kalau keagamaan memang mereka kental sekali seperti orang Batak di Tapanuli lah. Ya. Saya masih ingat Pak waktu saya masih bertumbuh. Saya kelas 2 SMP sudah diangkat pemimpin sahabat di gereja. Saya enggak tahu. Gereja kami besar. Ya. Jadi kalau di kampung kami itu hari Jumat hanya setengah hari di ladang. Hari Jumat setengah hari sudah harus semua di kampung bersihkan halaman, gosok pakaian, semir sepatu, enggak ada yang boleh semir sepatu setelah apa? Ketika lonceng berbunyi matahari terbenam, orang sudah di gereja. Lonceng berbunyi sudah di gereja. Pang pang pang, bukan mau undang datang. Pang pang pang, ingat hari Sabat. Sudah begitu di kampung kami. Saya nggak tahu lagi sekarang setelah pada pindah oleh karena kemiskinan, pindah ke sana, pindah. Tapi luar biasanya kemana pun mereka pindah, bangun sekolah dan bangun gereja. Ada tambahan lagi Pak Dolok? Ya, kasih karunia. Ini memaknai kasih karunia ini tidak mudah Pak. Antara usaha dengan kasih karunia. Silakan Pak. Nah, kita juga tidak bisa lagi memberikan komentar yang lebih banyak. Nah, Bapak itu kan tahu yang dalam kan. Kecuali Yeah. apa bedanya sebenarnya penurutan oleh iman dengan Ya. penurutan oleh Jangan sampai kita terkecoh perasaan gitu ya. Iya. Jadi penurutan oleh iman itu, percaya itu akan menjadi kebodohan bagi orang lain. Iya. Sama seperti kita berhenti misalnya di lampu merah. Mana kita tahu di situ orang yang menurut karena percaya dan karena menurut karena takut. Jadi orang yang menurut karena takut itulah yang bukan dengan iman. Berarti masing-masing yang tahu ya. Ya masing-masing tahu. Orang lain nggak bisa judge. Apakah perbuatan baik kita itu oleh karena usaha atau perbuatan baik kita itu oleh karena dorongan kuasa Kristus? Ya, mengujinya nggak bisa kita uji orang lain, hanya kita yang tahu. Mengujinya ialah kalau ada sukacita melakukan sesuatu yang baik, nah itulah kasih karunia. Ya,
Tadi saya kasih contoh, kalau ada sukacita datang di tempat kebaktian, nah itulah kasih karunia. Tapi kalau hanya karena stempel fingerprint di sana datang di kebaktian, itu. Kembali ada kami di Siantar ini. Lalu saya tanya kepada temanku, saudara, kenapa tadi malam tidak ikut perjamuan? Lalu dia katakan begini, apakah semua orang yang ikut perjamuan itu cuci? Nah, waktu itu dia tidak tahu bilang suci. Cuci. Wah, saya terperanjat saya. Wah, ini sudah mulai menjudge dia bahwa yang tidak ikut perjamuan juga ada yang suci. Supaya jangan salah saya pikir, karena kita berpikir begini. Wah, ini menurut hari Sabat ini kalau terlambat ke gereja tidak apa-apa. Bisa juga sih kalau mengurus anaknya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah mengambil kesimpulan, tidak apa-apa. Ini kan karena kasih karunia. Terlambat juga nggak apa-apa karena kasih karunia. Tapi kalau dia karena mengurus anaknya, karena ada tamu lalu terlambat, kita juga tidak mengatakan itu. Tapi jangan kita langsung melihat, oh semua yang terlambat itu karena kasih karunia. Iya tuh. Padahal ada mungkin sudah kebiasaan kita melanggar, lalu kita tidak merasa salah lagi itu. Lalu saya katakan kepada dia, wah ini jangan sampai membenarkan diri dia, saya pikir. Lalu saya katakan begini, Pak, memang tidak semua orang yang suci itu, yang ikut perjamuan itu suci. Tapi saya pastikan kepada Bapak, orang yang suci pasti ikut perjamuan. Wah, kaget dia. Jadi memang yang ikut perjamuan itu tidak semua, artinya seperti tadi itu yang datang ke gereja itu ada yang menganggap apakah orang yang terlambat datang ke gereja itu akhirnya melanggar hari Sabat, belum tentu. Tapi biasanya orang yang tidak menyucikan Sabat dengan sungguh-sungguh, dia senang terlambat pada hari Sabat. Itu sebenarnya. Jadi saya katakan kepada dia, iya Pak, memang tidak semua suci itu orang yang datang berbakti perjamuan itu. Tapi saya pastikan Pak, saya bilang, orang yang suci hatinya pasti ikut perjamuan. Nah, itu hanya tambahan aja Pak. Kalau saya mungkin nanti radikal lagi ya. Orang yang memiliki sifat sukacita menginjil itu kemungkinan dia pasti hidup oleh kasih karunia. Ya. Karena siapa dosen kami waktu itu ya? Karena orang yang sudah sungguh-sungguh lahir dalam Kristus, sungguh-sungguh lahir, dia bilang there is an urge, ya, urge, yang keinginan yang kuat untuk apa? Memberitakan kasih karunia, memberitakan penginjilan, ya, yang sangat urge, ya, ada gejolak yang tidak bisa ditahan, ya, irresistible urge, ya, irresistible urge. Dr. Sanipar. Ini Paulus, dia punya statement, dia katakan aku telah disalibkan dengan Kristus. Yang kita tahu dia tidak pernah disalibkan, jadi dia ini gunakan metafora. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Jadi oleh karena Kristus telah mengasihi dia, ada timbul kepercayaan, trust kepada orang atau oknum, atau inilah Tuhan yang mengasihi dia, ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah ada kemungkinan kita percaya kepada orang yang tidak mengasihi kita? Yang kedua, mana lebih mudah? Mempercayai orang yang tidak mengasihi atau mengasihi orang yang Mempercayai orang yang mengasihi kita. Mempercayai orang yang tidak mengasihi atau mengasihi orang yang tidak kita percayai. Mana lebih mudah? Seperti sulit. Ini dalam sekali pertanyaannya. Dan harus Dr. Samuel yang bisa kasih pendapat itu. Mana lebih mudah mempercayai orang yang mengasihi kita, mengasihi orang yang kita tidak percayai. Ini harus diulas dari bahasa komunikasi nih Pak. Ya, karena saya nggak lihat konteks di ayat ini seperti itu, karena Paulus merasa sudah disalibkan oleh Kristus karena dia tahu Yesus mengasihi dia. Ya,
Ya. Mengasihi orang yang kita tidak percaya kepadanya atau mengasihi orang yang tidak percaya kepada kita. Itu mudah bahasanya Pak, saya jawab. Kalau mengasihi orang yang kita nggak percaya, nggak mungkin kita mengasihi kepada orang yang tidak percaya. Tapi kalau mengasihi orang yang belum tentu percaya kepada kita, Yesus lakukan itu. Dia datang mengasihi dunia dan dunia pun menolak dia datang terus. Itu Yohanes pasal 1. Tapi kalau misalnya dia mengasihi, mudahkah mengasihi orang yang kita nggak percaya sama dia, ya, itu memang nggak, bagi saya agak sulit itu. Kita nggak percaya sama dia, ya. Ibu Parangin, kita nggak percaya sama dia, mungkinkah kita mengasihi dia? Itu bahasa sederhananya kan? Kita nggak percaya sama dia, tapi kita mengasihi dia. Itu logika yang sulit. Kita akan membangun kepercayaan kepada dia. Ya, misalnya Esther ini dulu nggak percaya, ini contoh aja Esther ya, nggak percaya sama Mardianto, tapi mengasihi Mardianto, tidak mungkin itu. Ya, dia mengasihi oleh karena dia percaya. Ya, tapi mengasihi orang yang tidak mau percaya sama kita, itu Yesus lakukan itu. Ya, lakukan itu, tidak percaya sama kita. Jadi mungkin yang saya bisa tambahkan dari pertanyaan Pak. Walaupun nanti ujungnya dia akan kasih pendapat ya. Kan dia kan, ini kan metode Yesus. Memberikan jawaban dengan pertanyaan. Kan gitu kan. Nah, yang saya bisa lihat dari pernyataan dan pertanyaannya lah, Paulus disalibkan, merasa disalibkan oleh Kristus. Kalau bahasa sederhananya di ayat 19 dibilang begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Ya, supaya aku hidup untuk Allah. Jadi ketika dia merasa selama ini hukum Taurat yang penting, lalu ketika cahaya Yesus mengubah dia, dia rubah itu. Artinya cahaya Yesus yang mematikan, itulah yang dianggap mungkin mematikan keyakinan lama, ya, keyakinan lama. Mungkin bisa ditambahkan apa yang dimaksud? Ya. Matius 5 ayat 43 dan 44. Iya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa ya. Uraikan sajalah masing-masing kita dalam hidup kita sesuai dengan khotbah Yesus. Berdoa. Ini bahasa yang kedua ya. Kalau di ayat lain kan kasihilah musuhmu juga kan. Mungkin ada sesuatu ide pekabaran yang mungkin, jadi sama seperti Paulus. Kalau Paulus itu kan dia sekolah ya, dia tamat kalau saya nggak salah dari universitas. Kenapa hilang rasa percaya, trust di antara rekan kerja atau tim? Memang karena sudah berkurangnya kebaikan, kurangnya kasih yang dibutuhkan. Jadi itu trust dan love itu saling correlationship ya, saling berhubungan. Jadi ketika Kapan kasih kita akan teruji semakin besar? ya itulah. Kita dikecewakan. Ketika kita dikecewakan, tapi kita juga tetap mengasihi dia. Amin. Disitulah kasih itu semakin lama berlimpah. Tapi ketika dia mengasihi kita dengan mengasihi siapa? Curi. Ini memang sangat kontradiktif dalam keimanan daripada logika Pak, falsafah. Ya. Jadi ketika kita semakin dibenci oleh dia, tapi kasih kita semakin melimpah, disitulah kasih itu Pak teruji. Pernahkah Anda melihat seorang menangis menangisi dia oleh karena orang itu menyakiti hatinya? Menangisi dengan kasih. Ya. Jadi apa yang saya boleh tambahkan ialah mungkin dari kalimat beliau ialah kalau kita sungguh hidup oleh iman dan merasakan kasih karunia Tuhan, itu akan terjadi. Akan terjadi. Tapi kalau kita mengandalkan hukum keselamatan buat, maka kita akan hitung-hitungan. Ya, mungkin saya telah masuk satu, saya selalu mengingat kebaikan saya sama orang. Tapi saya nggak pernah lupa kebaikan orang.
Sudah tahu salah satu yang saya anggap malaikat dalam hidup saya, salah satu ya, abangnya beliau, Dr. Mendolang. Mungkin nggak perlu semua saya ceritakan. Ketika saya sudah diputuskan untuk kuliah, doktor, kemudian saya dapat kecelakaan, ada usaha untuk menggagalkan saya pergi kuliah. Tapi hanya oleh karena pertolongan beliau, membuat surat rekomendasi dari rumah sakit. Ya, jadi kalau saya ketemu sama Dr. James, saya ingat dia ingat saya. Nah, itu jadi luar biasa. Ya, hanya Abang KR sering bilang begini, jangan ingat-ingat kebaikanmu, karena kamu bisa kecewa. Jadi mungkin lebih baik kita ingat kebaikan orang daripada kita ingat kebaikan kita ya Pak Joseph. Ya, jadi kasih kita akan teruji ketika kita dikecewakan. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Ikuti besok. Oh masih ada. Ikuti besok ada pernyataan yang sangat luar biasa. Hai orang Galilea yang bodoh. Ada itu kalimat-kalimat itu. Pak Sitompul. Tadi pertanyaannya itu dia lakukan, itu kuncinya di Galatia 2 ayat 20. Bukannya aku lagi yang hidup tapi Kristus. Jadi kalau Kristus ada di hati umat-umat itu bisa seperti itu. Masalahnya ada enggak Yesus di hati kita? Kepas munafik dia, padahal dia menginjil. Hanya Rasul Paulus yang tegar, karena Yesus tinggal di hatinya. Jadi kalau kita mau benar, kalau bisa melakukan seperti pertanyaannya, harus ada Yesus di hati kita. Saya closing prayer.